Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junudahu wa hashara al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lil-anam. Ballaghna syahra as-siyami wal-qiyam wa waffaqna bifadlihi lit-tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi bayyana al-halala wal-haram. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-baratil kiram. Fa ya ibadallah ittaqullah wa inna taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa ahnu bi'ilmikum wa aslihu dhata bainikum tasamahu wa tasafahu wa tajammalu wa afriru wa kulu washrabu wa la tusrifu wa la tubadhiru wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang berkumpul di masjid ini, di masjid kebanggaan kita bersama, adalah orang-orang yang tetap mau bersyukur atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga siapapun yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang tetap mau bersolawat kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada harapan kecuali syafaat dari beliau yang agung. Maka harapan kita semua, semoga warga masyarakat Ramadan pada khususnya diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotib saya berpesan kepada saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan konsep takwa inilah manusia bisa bahagia dari dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, yang
dimaksud dengan ketakwaan adalah ketika kita semua hadir dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dan ketika kita alfa dalam kegiatan-kegiatan kemaksiatan kepada Allah, itulah makna takwa yang sebenarnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini izinkan Al-Faqih yang bodoh ini menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul memaknai hakikat Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita semua sudah meninggalkan bulan suci Ramadan yang begitu menjanjikan besar bagi kita semua. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya aibun minan telah kita lewati bersama. Sungguh madrasah Ramadan merupakan madrasah yang terbaik yang ada sepanjang zaman dan sampai kapanpun. Walaupun kemudian ada sebagian kita yang belum konsentrasi, belum khusyuk melaksanakan ibadah di dalamnya, mudah-mudahan diberikan kesempatan bagi mereka, bagi kita untuk bertemu dalam Ramadan tahun yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan lantunan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid yang menggema di berbagai pelosok negeri, walaupun saat ini tahun ini kita berbeda pendapat dengan saudara kita, tidak jadi masalah karena ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masyarakat Islam sepakat untuk merayakannya di hari Sabtu ini sesuai dengan keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Jamiah Nahdlatul Ulama. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pada hari yang fitri ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sedetik pun tak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikan dan kasih sayang-Nya senantiasa mengalir kepada kita, mengiringi tiap hembusan nafas dan langkah kita, menapaki roda kehidupan. Dan setiap saat nikmat itu harus bertambah. Nikmat yang satu yang kadang-kadang sama sekali belum sempat kita syukuri sudah disusul dengan berbagai nikmat lainnya yang sampai kapanpun tak akan pernah sanggup kita hitung jumlahnya. Sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi. Seandainya kalian diminta untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan sebagai wujud rasa syukur itu, mari kita terus berikhtiar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau menyatakan kemudian nasihat yang sangat indah terkait takwa. Beliau menjelaskan, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah perasaan takut akan siksa dan kemurkaan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah, bersikap rela atau menerima atas segala anugerahnya meskipun itu sedikit, dan selalu mempersiapkan diri dengan amal soleh untuk bekal menghadapi saat datangnya hari kematian. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita telah memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Ramadan, bulan suci dan penuh berkah, baru saja pergi meninggalkan kita semua. Kita patut bersyukur dan bersukacita menyambut datangnya hari ini, hari kemenangan besar bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Setelah ditempa untuk berjuang melawan nafsu selama
sebulan penuh untuk melalui ibadah puasa. Namun kita juga pantas rasanya bersedih karena tidak ada jaminan kepastian bagi kita apakah pada tahun depan kita masih kembali menjumpai bulan suci Ramadan, ataukah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlebih dahulu memanggil kita. Kesedihan atas kepergian Ramadan ini serta ketidakpastian kita bisa kembali menjumpai Ramadan berikutnya, sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam Sayyid Abdullah bin Alami bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama besar Syafi'iyah dan Asy'ariyah, pengarang Awrad Ratibul Haddad. Beliau nasihatnya yang sangat indah menyampaikan, la tasqubid jama'ati li wahyi Ramadan fa Ramadan saya'ud, la tasqubid jama'at khasyatan an ya'uda Ramadan wa anta rahim. Yang artinya tak perlu kau tumpahkan air matamu atas kepergian Ramadan, karena sejatinya Ramadan itu pasti akan kembali. Tetapi tumpahkanlah air matamu karena satu hal, yakni bisa jadi saat Ramadan kembali kau telah usdah pergi atau menghadap sang Idam. Ramadan pasti akan kembali hadir, tapi pada kepastian adalah apakah kita masih menjumpainya atau bahkan kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini mungkin sebagian kita ada sudah kehilangan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, buyut kita, istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita. Maka satu saat nanti pun pasti kita akan menghadap kepada Ilahi Rabbi. Maka yang paling penting bagaimana kita meningkatkan dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ketidakpastian usia kita di tahun depan, kita juga tak pernah tahu pasti apakah amal yang telah kita lakukan selama Ramadan ini benar-benar mendapatkan ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah yang kita dapatkan hanya sekedar rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, dua hal yang tidak pasti inilah maka para ulama salafus saleh senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan ke depan, yakni sejak Syawal hingga Rabiul Awal, agar ibadah selama Ramadan yang telah dilaluinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama 5 bulan berikutnya dari bulan Rabiul Akhir sampai hingga Sya'ban mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita menarikkan Allah babalina Ramadan dan satu Ramadan, dan di Ramadan adalah Allahumma innaka afuwwun karim. Itulah doa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat jamaah fitri yang berbahagia. Bulan Syawal secara lughawi bermakna mengangkat atau meningkatkan, dan itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan akhir pelaksanaan ibadah puasa selama Ramadan, yakni agar kita melewati proses tempat di bulan Ramadan, kita diharapkan menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diukur dari tingkat ketakwaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya Allah lebih wadi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di hari kemenangan ini sangat penting dan untuk kita renungkan apakah yang terjadi pada diri kita usai Ramadan sudah selesai, sudah sesuai dengan makna bulan Syawal, ataukah justru bertolak belakang dengan makna bulan Syawal itu sendiri, yaitu berupa peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawal menjadi bulan yang selalu kita tunggu kehadirannya di
pesta pora atau dalam melakukan hal-hal yang melampaui batas etika dan bertentangan dengan ajaran agama, marahnya kembali tempat-tempat perilaku maksiat, masjid dan musola kembali sunyi dan jamaah sholat lantunan tadarus ayat Al-Quran yang kembali jarang terdengar di masyarakat merupakan contoh yang kontraproduktif atau bertentangan dengan semangat peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan kembali tidak yang kita tinggalkan. Maka harapan bisa kita semua, begitu beratnya, begitu capeknya kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kemudian satu ibadah pun tidak dibawa oleh kita semua. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sejak hari ini marilah kita upayakan secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas ketakwaan kita secara kontinu dan istiqomah agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap istiqomah dan kontinuitas adalah ketakwaan. Dalam ketakwaan merupakan elemen yang sangat penting dalam mengamalkan ajaran agama. Sayyidina Ali menyatakan, al-istiqomatu khairun min alfi qaramah, bahwa satu sikap istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Demikian pula Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam menyatakan, la khairu fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tak ada baiknya kebaikan yang tidak dilakukan secara istiqomah atau terus-menerus. Bahkan sebaliknya, keburukan yang tidak dilakukan terus-menerus itu lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan tidak terus-menerus. Kontraproduktif paham ini. Jadi ketika kebaikan yang dilakukan terus-menerus adalah yang merupakan sikap istiqomah, masih penting ketika keburukan yang tidak dilakukan terus-menerus lebih baik daripada kebaikan yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya saya ucapkan tinggal wa'idin wal faizin yang terus menggelora, yang ramai di media sosial dan lain sebagainya, walaupun sebagai pasangan kita salah mengartikan dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kalimat tinggal wa'idin wal faizin merupakan bentuk doa. Tinggal wa'idin, semoga kita kembali menjadi orang-orang yang akid, kembali fitrah, kembali suci. Ada orang yang berpuasa selama Ramadan, mereka akan keluar dari bulan Ramadan seperti ketika ibu kita melahirkan kita semua. Yang kedua adalah wal faizin, orang-orang yang bahagia karena itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadis Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan iman dan mengharapkan pahala, maka dia ampuni segala dosa-dosanya. Maka orang-orang yang masuk di hari ini adalah orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci dan bahagia dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai langkah awal untuk menata kembali perjalanan hidup kita dengan tekad dan semangat baru, dengan segenap jiwa dan raga yang bersih dari dosa dan kesalahan. Masalah kayakma waladatu ummuh, sebagaimana hari pertama kali kita lahir di dunia, karena itulah sesungguhnya hakikat hari raya. Laisa al-aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman qa'ahu mutasid. Hakikat hari raya bukan berarti seseorang mengenakan pakaian yang serba baru, tetapi hari raya sesungguhnya adalah manakala ketaatan seseorang kepada Allah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan setelah ini kita disunahkan untuk saling bermusafahat, saling bersalam-salaman, saling memberikan maaf kepada siapapun. Karena di alam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Sebab kita adalah orang-orang yang beriman dosa. Kalau saat ini kemudian kita masih duduk, masih berdiri, justru itulah atas saya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut dosa-dosa kita di hadapan para manusia. Maka
dengan mengulurkan tangan dari hati yang paling dalam, sampaikan kalimat saling memaafkan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. إنما سمعوا قريب مجيب الدعوات
سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا فتاه يا عليم انصرنا فإنك خير الناصرين. Ya Allah, bantulah kami terhadap pegawai masjid ini ya Allah. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakan hati-hati kami untuk menerima kebaikan. Bukakan anak-anak kami yang sedang mondok diberikan ketaatan keagamaan. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Tebarkanlah kasih sayang kepada kami warga masyarakat desa Wakalon agar kami saling rukun, saling asah-asih dan asuh menuju masyarakat Wakalon yang lebih maju lagi. Wa innaka khairul rahimin wa rasulna fa'idhur rasyidin wa ahdina wa najina minal qawmid dhalimin. Berikan hidayah kepada kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada keluarga kami yang sampai hari ini mereka belum bersujud kepada, yang belum bertakbir kepada, yang belum beribadah kepada Ya Allah. Berikan mereka hidayah agar mereka diberikan bisa beribadah dengan kita semua dan kita jadi orang-orang yang sakinah mawaddah warahmah kita sebagai orang-orang yang soleh dan soleh. Allahumma rizqna siratal haramin ya dari kesukaan ya Allah. Semoga kita semua bisa berkunjung ke haramin, ke tanah haram tersuci kepada Bapak Ibu dan Bapak Munawwarah untuk menjalankan ibadah umrah, ibadah haji dan lain sebagainya. Fa innaka khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa ta'allimana wa tamim tafsirana ya Allah ya dzal jalal wal ikram ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Sallallahu
Allahumma sholli alaihi. Ya, masih jawab baik. Wes.